Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnida dengan NIM 02401013, mahasiswa program studi D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas pengganti UAS mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Ibu Sri Wulandari SPD MPD dengan judul praktikum, yaitu mendesain jaringan 5 lantai menggunakan Cisco paket Tracer. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai proses konfigurasi jaringan menggunakan Cisco paket Tracer. Saya akan menjelaskan topologi jaringan yang telah dibuat. Topologi ini terdiri dari 5 lantai yang masing-masing memiliki sebuah router, switch, beberapa PC, access point, dan laptop. Selain itu, terdapat sebuah server di lantai 3 yang digunakan sebagai pusat layanan web. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasang modul serial pada setiap router agar dapat dihubungkan menggunakan kabel serial DCE. Kita pilih HWIC 2T. Kita nonaktifkan. Lalu kita pasang di sini. Setelah itu, kita aktifkan. Setelah modul terpasang, seluruh router dihubungkan sehingga menjadi jaringan. Maksudnya, kita melakukan pemasangan modul serial ini kepada semua router agar dapat terhubung sehingga membentuk sebuah jaringan antar lantai. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi pada alamat IP pada setiap interface router. Kita klik pada router, config, dan gigabit internet 0/0. Kita mengisi IP address-nya dengan 192.168.1.1 dan jangan lupa checklist on. Kemudian kita buka di CLI. Jangan lupa mengetikkan IP DHCP pol latihan. Kemudian network 192.168.1.0.155.255.255.0. Enter, kemudian default router 192.168.1.1, enter, exit. Lakukan pada semua router. Kemudian kita mengaktifkan layanan DHCP pada PC, yaitu DHCP ini otomatis. Tanpa harus dikonfigurasi secara manual
seperti di statik. Kemudian kita juga memberi IP address pada server. Kita mengisi secara manual. IP address-nya yaitu 192.168.3.4. Default gateway-nya 192.163.3.1. Dan tidak lupa juga memberi IP address kepada laptop secara DHCP. Kemudian kita mengonfigurasi access point dengan menentukan nama jaringan. Tuh. Kita klik port 1, kita pilih WEP dan menambahkan password, kemudian close. Sebelum laptop menggunakan jaringan nirkabel, terlebih dahulu dipasang modul wireless-nya, yaitu kita menonaktifkan laptop, kita melepas dan kita memasang, kemudian aktifkan kembali. Untuk dilakukan pencarian jaringan Wi-Fi, memilih SSID yang telah dibuat, kemudian memasukkan password hingga koneksi berhasil terhubung. Kemudian kita mengaktifkan HTTP pada layanan pada server. Kita masuk di PC wireless, klik connect, refresh, connect. Kita mengisi passwordnya. Kemudian connect. Server dikonfigurasi sebagai web server dengan mengaktifkan layanan HTTP. Klik menu service HTTP. Kita memilih indeks HTML, edit. Kita mengedit sesuai yang ingin kita butuhkan. Kemudian save. Konfigurasi selesai dilakukan. Pengujian menggunakan web browser pada salah satu PC dengan mengetikkan alamat IP server. Kita pilih server, desktop, web browser. Kita mengetikkan https://2kali192.168.3.4. Kemudian go. Inilah hasil yang tadi kami ubah di HTTP index HTML. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi
static routing pada setiap router agar seluruh jaringan di 5 lantai tersebut dapat saling berkomunikasi. Kita klik router, config, static. Kita menambahkan network, tujuannya kemana, subnet masknya, dan next hop. Konfigurasi ini bertujuan agar seluruh jaringan pada setiap lantai dapat saling berkomunikasi melalui jaringan yang telah ditentukan. Setelah semua rute durasi, dilakukan pengujian pin antar perangkat. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi firewall server. Firewall dibuat agar perangkat yang berada di lantai 1 tidak dapat mengakses server, sedangkan lantai 2, 4, dan 5 dapat mengakses server. Kita pilih server, desktop, firewall. Kita mengisi di action ketika ingin menolak akses di lantai 1. Kita memilih DNI. Remote IP-nya dia di lantai 1 IP-nya kan 192.168.1.0. Kita protokolnya kita pilih IP dan memasukkan remote wildcard mask 0.0.0.255 add. Dan kita juga membuat untuk lantai 2, 3, 4, 5 untuk mengakses server. Pada action kita memilih allow dengan remote IP-nya 0.0.0.0. Kita pilih protokol IP dan remote wildcard mask-nya itu 255, 255, 255, 255, and add. Kemudian pada tahap terakhir adalah melakukan pengujian pada simple PDU. Kita coba laptop ke server, apakah berhasil. Valid di lantai 2, sukses. Lantai 3 kita hubungkan antar PC. Ternyata sukses. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh jaringan sudah memenuhi syarat dan pada berhasil diblokir sesuai dengan ketentuan soal. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.